mungkin kita bisa mengambil hikmahnya bahwa dengan keadaan Kak Seto. Ya, selamat pagi Mbak Amanda. Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya untuk kita bisa berkunjung sini untuk mewawancarai Kak Seto. Ya, baik. Kak Seto, kita pengen nih tanya-tanya sedikit tentang bagaimana sih dengan adanya fenomena COVID atau Corona ini, tentu akan banyak perubahan yang terjadi terutama di Indonesia. Nah, kita pengen tanya beberapa hal terkait fenomena ini. Oke. Dengan adanya munculnya virus corona ini atau yang disebut dengan COVID-19, tentu banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia, Kak Seto. Nah, kira-kira apakah ada dampak psikologis yang mungkin bisa muncul pada anak dengan adanya fenomena COVID-19 ini? Ya, memang bisa saja terjadi. Itu juga tergantung pada lingkungan anak-anak tersebut ya. Kalau lingkungannya penuh dengan kepanikan, itu juga anak juga ikut terbawa jadi panik, serba takut, cemas dan sebagainya. Tapi sebaliknya kalau lingkungannya juga terlalu lepas bebas ya dan tidak mendapatkan pendidikan anak-anak ini juga mungkin anak tidak menyadari bahaya dari virus corona ini, bisa pergi kemana-mana sehingga bisa menjadi tertular juga untuk wabah virus corona ini. Jadi ini penting dijaga oleh lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitarnya, RT dan RW, begitu. Oke, baik Kak Seto. Kemudian dengan adanya peraturan pemerintah di mana beberapa kegiatan diharuskan dikerjakan di rumah, seperti mungkin sekolah yang diliburkan untuk sementara waktu, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang dirumahkan orang tuanya, ini tuh kemungkinan bisa memunculkan pertanyaan nih bagi anak-anak, kok aku yang biasanya sekolah kemudian menjadi di rumah, atau kok mama papa yang tadinya pergi berangkat kantor menjadi di rumah. Nah, dengan adanya kondisi seperti ini, bagaimana cara kita atau cara orang tua bisa mengedukasi tentang COVID-19 ini ke anak? Ya, memang pertama kita juga harus sebagai orang tua banyak belajar dulu, mempelajari betul-betul masalah mengenai virus corona ini. Nah, kemudian bagaimana itu dijelaskan kepada anak-anak, tentu juga dengan cara-cara yang menarik, penuh persahabatan, tanpa memaksa, mungkin juga dipadu dengan permainan, dengan nada-nada indah dan sebagainya. Jadi misalnya kemudian anjuran-anjuran kepada anak-anak untuk selalu jaga kebersihan. Nah, dalam keadaan demikian ini mungkin virus ini sangat lebih cepat menular kalau kita dalam keadaan tidak bersih. Jadi mulai dengan kebiasaan cuci tangan yang bersih, cara yang benar, misalnya melalui panduan-panduan yang kita bisa peroleh dari berbagai sumber. Kemudian juga meningkatkan makanan-makanan yang bergizi. Jadi makan yang teratur, makan bergizi, buah-buahan, sayur-sayuran dan sebagainya. Kemudian juga istirahat penting. Jadi betul-betul bagaimana menjaga kesehatan itu. Ini semua bisa dipadu dengan cara yang menarik, misalnya dengan lagu-lagu, dengan menggambar, dengan mungkin berpuisi dan sebagainya, atau mendongeng gitu. Jadi suasananya adalah bagaimana pendekatan yang sangat kondusif, yang penuh persahabatan dengan cara-cara yang sangat menarik begitu. Oke, baik Kak Seto. Berarti sebenarnya penyampaian terkait berita atau fenomena ini bisa disampaikan dengan menarik ke anak-anak sehingga tidak menimbulkan kepanikan ya Kak Seto. Betul. Ya. Betul. Kalau untuk anak-anak sendiri, kira-kira apa aja yang bisa mereka lakukan untuk mencegah terinfeksi dari COVID-19 ini? Ya, itu tadi tentu yang paling utama adalah selalu berkomunikasi dengan orang tua di rumah. Artinya apapun juga yang tidak jelas ditanyakan. Mungkin beberapa anak sudah bisa mendapatkan informasi melalui media sosial. Nah, itu perlu juga di cross check dengan orang tuanya. Nah, orang tua juga terbuka terhadap pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi mungkin kita bisa mengambil hikmahnya bahwa dengan keadaan yang kita selalu harus berada di rumah dulu, jangan banyak keluar rumah, itu bisa memadukan keluarga menjadi keluarga yang lebih harmonis, menjadi lebih komunikatif dan akrab. Yang paling penting juga mohon para orang tua tidak mudah terpancing emosi.
Karena dalam berbagai penelitian, misalnya di Wuhan sendiri sejak terjadi virus corona ini, di beberapa tempat laporan kepolisian menunjukkan kekerasan dalam rumah tangga yang semakin meningkat. Nah, kadang-kadang juga orang tua juga tidak siap. Jadi nomor satu, orang tua siap lebih dahulu. Tetap penuh rasa syukur, tetap berdoa, menjalani ibadah, mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, dan kemudian mencoba menghadapi itu juga dengan tetap tenang, dan kemudian ya mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Jangan sampai tadi mudah meledak, marah, kemudian melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Nah, dampaknya takut-takut malah anak-anak tidak nyaman di rumah, akhirnya banyak keluar, dan ini juga tidak sesuai dengan anjuran pemerintah. Begitu. Oke, baik Kak Seto. Kemudian setelah kita mengetahui dampak apa saja yang bisa muncul dan kita bagaimana mengedukasi terkait COVID ini, perubahan misalnya anak-anak yang biasanya datang ke sekolah kemudian sekarang harus belajar mandiri di rumah, ini tentu menimbulkan budaya baru nih Kak Seto. Jadi anak-anak mungkin ada yang harusnya bertemu teman, bertemu guru, dia harus mandiri di rumah, belajar sendiri. Mungkin ada beberapa anak yang mungkin kesulitan apabila tidak dibantu. Nah, kemudian bagaimana sih tips untuk orang tua bisa memberikan motivasi anak sehingga belajar di rumah itu menjadi menyenangkan gitu? Iya, tentu anak-anak juga diajak untuk merencanakan masa-masa ke depan. Jadi, nah saat ini kita sedang memperkuat diri kita, misalnya mungkin kalian yang belum menguasai matematika atau fisika atau biologi dan sebagainya, yuk itu kesempatan terbaik. Sumbernya juga bisa dengan mudah diperoleh melalui berbagai layanan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berbagai sumber dari ada segala macam ruang guru dan sebagainya. Nah, nanti direncanakan nanti pada saat sudah kondusif lagi keadaan, kita bisa ke sekolah. Nah, kita bisa saling tukar pengalaman ini misalnya. Jadi tetap dilibatkan partisipasi anak untuk bisa menyiasati keadaan ini. Bukan hanya sekedar main perintah, kamu harus gini, enggak. Tapi itu tadi, ini keadaannya sangat kritis ya, di berbagai negara bahkan sudah tutup sama sekali. Nah, kita masih agak ada kesempatan, masih bisa sebentar ke toko kalau memang ada yang keperluan yang sangat mendesak. Nah, kita perlu rasa syukur saja. Jadi dengan cara dialog, dengan cara semacam rapat keluarga, dihidupkan kembali partisipasi dan kreativitas anak untuk memecahkan masalah-masalah dan menghadapi situasi ini, anak-anak juga akan merasa lebih senang. Yang penting jangan ada tekanan atau kekerasan selama anak-anak berada di dalam rumah. Begitu. Ya, baik Kak Seto, mungkin itu beberapa pertanyaan yang ingin kita tanyakan kepada Kak Seto. Kami ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin ada sedikit kalimat terakhir untuk warga atau masyarakat Indonesia. Ya, menghadapi keadaan yang cukup mencekam bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Pertama, mari kita tetap penuh rasa syukur. Kita tetap mensyukuri apa yang tetap kita peroleh dengan sangat baik ini. Kemudian coba pecahkan masalah itu tetap dengan tenang, dengan kepala dingin, dan libatkan anak-anak dalam suatu komunikasi yang lebih akrab dalam keluarga, sehingga mudah-mudahan semua itu akan memudahkan para orang tua menghadapi situasi yang tidak menentu pada saat-saat ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Seto. Selamat siang. Selamat siang.